mau share ke kalian tentang salah satu reels yang bagus banget dan gue mau cerita di sini. Ini screenshotnya. Posan tersebut berasal dari wellness coach dan couple therapist, di mana mereka menemukan 7 pattern dari pasangan yang berhasil. Karena dari kemarin tuh riuh banget ya untuk masalah pasangan setara, tapi di sini gue mau cerita ke kalian kayak gimana sih kriteria dari pasangan-pasangan yang memang disebutkan berhasil gitu sama orang-orang terapis ini. Poin pertama, pasangan yang berhasil adalah pasangan yang punya healthy boundaries sama keluarga. Gue gak ngomong boundaries itu lo harus ngebangkang, lo harus berantem sama orang tua lo, tapi at least lo dan pasangan lo bisa speak up tentang apa yang lo mau, apa yang lo gak mau, dan apa yang terbaik untuk relationship. Dan kedepannya juga gak ada intervensi dari eksternal, cukup lo dan pasangan lo aja gitu. Poin kedua, hubungan kalian harus punya basis pertemanan atau friendship. Menurut gue ini penting banget ya, dimana lo harus bisa berteman sama pasangan lo menjadi best friend gitu. Karena yang paling susah adalah kita kan mau punya temen hidup nih. Kalau kita nggak bisa cerita sama dia, kalau kita nggak punya excitement untuk pulang dan cerita sama dia, kayak what's the point of having relationship gitu. Dan itu adalah poin penting yang juga menjadi poin penting gue dalam memilih pasangan. Mencari teman atau sahabat di dalam relationship gue. Poin ketiga adalah pasangan yang berhasil gak cuma bareng pas good times aja, tapi juga pas hard times, saat-saat susah. Karena saat-saat susah itu membuahkan banyak hal yang sebenarnya mungkin tidak pernah muncul di permukaan. Misalkan trauma ataupun boundaries, keraguan dan lain-lain. Jadinya kalian tuh bisa kenal satu sama lain dan menumbuhkan trust antara kalian berdua, atau kepercayaan ya antara kalian berdua. Karena menurut gue hard times itu berkat juga buat gue dan pasangan gue, karena at least kita bisa membuktikan ke satu sama lain kalau misalkan ada masalah pun gue akan milih lo dan dia pun masih akan milih gue. Jadi gue percaya, dan itu juga salah satu berkat ya jadi buat gue gitu. Jadi kayak gue gak akan bareng sama orang saat dia di atas tapi juga saat di bawah. Poin keempat, dimana pasangan yang berhasil bisa membiarkan satu sama lain menjadi dirinya sendiri. Dan ini adalah salah satu poin yang bikin gue tertampar. Karena gue dulu pernah pacaran, dimana gue pacaran lama 6 tahun dan gue gak jadi diri gue sendiri. Gue gak bisa menjadi diri gue sendiri aja gitu. Karena selama itu juga dia pengen gue berubah jadi orang yang nyokapnya mau dan dia mau gitu. Jadi kayak gue merasa gue sangat jauh sama diri gue sendiri. Gue sering disosiasi. Dan gue baru tahu pasangan yang memang berhasil adalah pasangan yang memang gak punya keinginan untuk mengubah pasangannya, tapi membiarkan pasangannya untuk berubah dengan timingnya sendiri. Kapan dia mau berubah, apa kesadarannya, itu terserah dia. Dan kita hanya bisa mensupport dia gitu. Gue gak mau sama pasangan yang malah gue jadi ngumpetin jati diri gue, dan pada akhirnya gak enak aja gitu. Ngerti gak sih, bawa badan tuh gak enak gitu. Poin kelima adalah dimana kita bisa ngomongin hal yang sulit untuk dibicarakan. Gini, kita nih manusia punya banyak mental block. Karena apa? Ya mungkin keluarga kita atau segala macam hal, trauma kita, dan at least kita bisa ngobrolin itu baik-baik. Salah satu hal yang paling tidak nyaman untuk dibicarakan sama orang lain adalah uang. Nah, gue termasuk orang yang sangat susah ngobrol soal uang tadinya. Sampai akhirnya pasangan gue ngomong sama gue kalau masalah uang gue harus ngomongin, menurut lo gimana, apa yang lo pikirkan tentang uang, bagaimana cara lo spending apa segala macam. Itu harus bisa diobrolin. Dan gue pada akhirnya nyaman ngobrolin itu sekarang. Dan dia pun, pasangan gue, punya banyak hal yang dia gak nyaman untuk diobrolin, tapi sama gue harus diobrolin. Karena buat gue itu penting. Gue harus tahu dia kayak gimana. Jadi hal-hal tersebut harus bisa diobrolin. Sampai ke perasaan-perasaan yang lo gak nyaman gitu. Jadi kayak ya ngomong aja, ngobrol. Lo harus bisa open minded dan punya kelapangan hati untuk menerima apapun yang dia akan obrolin, dan dia pun juga sebaliknya. Karena balik lagi ya, kalau misalkan lo banyak ngumpetin, lo banyak menghindar dari suatu topik, itu juga gak baik. Karena pada akhirnya bakal ada ledakan emosi yang gak sehat.
kayak ticking time bomb aja gitu. Poin keenam, kalian harus bisa berantem. Gini, gue nggak ngomongin berantem yang destruktif, gue ngomongin berantem yang konstruktif. Berantem yang konstruktif atau berfaedah adalah berantem yang lu berdua bisa navigasi masalahnya di mana, lo bisa komunikasi apa yang lo rasain, lo juga bisa kasih keterangan sebenarnya potensial damage-nya ke depannya nih kalau lo ngelakuin ini tuh kenapa, gimana, dan lo bisa kasih tahu itu semua dengan precise. Abis itu lo bounce back setelah masalah itu udah diobrolin segala macam, lo coba pulih dan akhirnya lo move forward, lo maju dan nggak bahas-bahas masalah kemarin lagi. Karena menurut gue banyak banget orang yang kita udah ngobrolin tapi ternyata dia masih permasalahan hal itu, dan memang berantem itu butuh kedewasaan untuk pada akhirnya kalian bisa achieve goals yang kalian mau, yaitu compatibility. Poin ketujuh adalah kalian bisa menerima dan menghargai keanehan satu sama lain. Ini adalah poin dimana gue pun juga sangat menyetujui, karena setiap orang itu banyak macamnya. Kita punya keanehan masing-masing, dan salah satu pasangan yang gue sangat hargai adalah dia yang tidak mengecilkan pasangannya karena keanehan tertentu. Kayak, ih kok lo aneh banget sih, najis segala macam, kayak lo aneh banget sih, aku nggak nyaman deh kamu kayak gini. Enggak, pasangan itu harus saling menghibur. Kayak lo aneh, gue aneh, ya udah kita jadiin itu something yang entertaining, bukan something yang ngecilin gitu, ngecilin satu sama lain. Jadi harus bisa menghargai keanehan satu sama lain. Nah, gue punya poin tambahan. Menurut gue, orang tuh sekarang pengen banget dapet pasangan yang setara ataupun apapun yang tersebar lah di TikTok. Tapi sebenarnya kita itu cari pasangan yang cocok, yang compatible, karena compatible adalah prestasi dari cinta gitu. Dan itu dituturkan oleh Alain de Botton, kalau kalian tahu, dari School of Life. Dan gue lumayan kena juga. Pasangan yang memang cocok sama gue nggak gue lihat dari surface-nya, gue ngeliat dari gimana cara dia regulasi perasaannya dia, gimana dia ke keluarganya, gimana dia menyikapi hard times-nya, gimana cara dia bisa menanggapi opini-opini gue. Dan gue lumayan sangat menilai dari itu semua. Jadi carilah pasangan yang cocok, karena setara belum tentu cocok. Jadi ya itu aja pesan dari gue. Mudah-mudahan share posan ini berguna buat kalian. Thank you.